Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ananda Sazah dengan NIM 2305344. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama yaitu kegagalan pasar, yang kedua alokasi sumber daya yang efektif, yang ketiga keseimbangan kompetitif, yang keempat yaitu pasar persaingan tidak sempurna, dan yang terakhir yaitu kekuatan pasar. Baiklah, materi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah situasi di mana pasar gagal dalam mengalokasikan sumber dayanya secara efisien dengan kekuatannya sendiri. Maksud dari mengalokasikan sumber dayanya secara efisien itu sendiri adalah perbandingan antara input dan output, di mana input digunakan setepat dan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang terbaik. Efisiensi alokasi menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasikan, maka akan mencapai alokasi yang efisien. Contohnya misalnya perusahaan dapat mengalokasikan sumber dayanya seperti mesin, bahan baku, dan tenaga kerjanya dengan efisien. Contoh perusahaannya yaitu misalnya perusahaan baju. Perusahaan baju ini dapat menggunakan teknologi mesin jahit yang canggih agar proses produksinya dapat dilakukan secara efisien dan dapat menghasilkan produk baju yang berkualitas. Lalu melakukan pengendalian persediaan dengan cara mengecek apakah persediaan baju di gudang masih ada atau sudah sedikit untuk menghindari terjadinya pemborosan, serta dapat melakukan pengoptimalan penggunaan tenaga kerja melalui perencanaan yang produksi yang efisien. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu tentang keseimbangan kompetitif. Keseimbangan kompetitif adalah keseimbangan dalam ekonomi dengan pasar kompetitif, di mana setiap pemasok dan konsumen mencari keseimbangan harga dan alokasi komoditas sedemikian rupa sehingga setiap agen dapat memaksimalkan sasaran mereka dengan batasan sumber daya dan teknologi, dan semua pasar jelas. Baiklah, selanjutnya yaitu keseimbangan kompetitif dapat dilihat dalam pasar kompetitif, di mana terdapat banyak produsen dan konsumen yang saling bersaing. Dalam pasar kompetitif, harga dan ketersediaan sumber daya dipengaruhi oleh keseimbangan pasar. Misalnya, jika terdapat banyak produsen yang menawarkan produk yang sama, maka harganya akan cenderung turun karena persaingannya yang ketat. Sebaliknya, jika terdapat banyak konsumen yang membeli produk yang sama, maka harganya akan cenderung naik karena permintaannya yang tinggi. Keseimbangan kompetitif terjadi ketika harga dan kuantitas tercapai, di mana kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Pada titik ini, pasar mencapai keseimbangan di mana setiap pemasok dan konsumen mencari keseimbangan harga dan alokasi komoditas sedemikian rupa sehingga setiap agen dapat memaksimalkan sasaran mereka dengan batasan sumber daya dan teknologi. Selanjutnya yaitu jenis kegagalan pasar. Yang pertama yaitu barang publik. Kegagalan pasar terjadi ketika pasar tidak dapat menyediakan barang publik secara efisien. Contohnya seperti lampu jalan. Begitu lampu jalan ini diproduksi, barang dan jasa tersebut dapat diakses oleh semua orang, dan produsen tidak dapat membatasi konsumsi hanya pada pelanggan yang membayar. Barang publik juga bersifat non-rival, karena penggunaan oleh satu orang tidak membatasi konsumsi orang lain. Selanjutnya yaitu eksternalitas. Kegagalan pasar terjadi ketika pasar tidak memperhitungkan biaya atau manfaat yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi pada pihak ketiga. Ketika konsumsi suatu barang atau jasa menguntungkan atau merugikan pihak ketiga. Contohnya yaitu polusi udara yang dihasilkan oleh pabrik. Selanjutnya yaitu informasi asimetris. Kegagalan pasar terjadi ketika informasi yang dimiliki oleh pihak penjual atau pembeli tidak seimbang. Contohnya adalah penjual mobil bekas yang tidak memberikan informasi yang akurat tentang kondisi mobil. Pada saat itu penjual mobil bekas pasti memiliki informasi yang lebih banyak tentang kondisi mobil bekas yang akan dia jual daripada informasi yang dimiliki oleh pembeli. Saat itulah informasi asimetris terjadi. Saat informasi penjual tidak seimbang dengan informasi pembeli. Yang terakhir yaitu monopoli. Kegagalan pasar terjadi ketika suatu atau beberapa perusahaan menguasai pasar dan mempengaruhi harga dan ketersediaan sumber daya. Contohnya yaitu perusahaan farmasi yang memonopoli produksi obat tertentu. Selanjutnya yaitu pasar persaingan tidak sempurna.
Pasar persaingan tidak sempurna adalah kondisi di mana jumlah penjual ataupun pedagang lebih sedikit dibandingkan dengan pembelinya. Pada pasar persaingan tidak sempurna, para penjual dapat menentukan harga barang. Barang yang diperjualbelikan tersebut memiliki jenis yang berbeda atau terdapat berbagai jenis barang. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama yaitu jumlah penjualnya sedikit tapi pembelinya banyak. Dalam pasar persaingan tidak sempurna, hanya terdapat satu atau beberapa penjual yang jumlahnya lebih sedikit daripada pembeli. Hal ini menyebabkan penjual memiliki kuasa yang lebih tinggi di dalam pasar. Yang kedua yaitu penjual menentukan harga. Penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga produknya sendiri. Hal ini berbeda dengan pasar persaingan sempurna di mana harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang ketiga yaitu tidak adanya barang pengganti. Minimnya kebebasan untuk berpartisipasi dalam pasar membuat ketersediaan atau pengganti produk dengan fungsi yang sama dan manfaat yang sama itu sulit dicari. Konsumen dihadapkan dengan sedikit pilihan atau alternatif produk pengganti. Yang keempat yaitu sulitnya berpartisipasi. Pasar persaingan tidak sempurna hanya bisa dijalankan oleh pihak-pihak tertentu saja. Hal ini karena sulit bagi penjual lain untuk masuk dan memulai bisnis dalam pasar ini. Selanjutnya yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Ciri-ciri dari pasar monopoli yaitu yang pertama yaitu industri satu perusahaan. Maksudnya yaitu hanya ada satu penjual atau produsen di pasar yang luas ini. Yang kedua yaitu tidak ada barang pengganti yang serupa. Maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan dalam pasar monopoli tidak dapat diganti dengan barang lain. Yang ketiga yaitu perusahaan lain sulit masuk dalam industri ini. Berbagai faktor seperti lisensi pemerintah, persaingan harga yang tidak seimbang, dan hak cipta dan paten membuat sulit bagi kompetitor untuk masuk dalam pasar. Yang keempat yaitu bebas menentukan harga karena tidak adanya persaingan. Penjual atau produsen tunggal dalam pasar monopoli memiliki kewenangan untuk menentukan harga mereka sendiri. Yang kelima yaitu tidak perlu iklan. Barang yang dijual dalam pasar monopoli biasanya merupakan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak memiliki alternatif pengganti lain, sehingga penjual atau produsen tidak memerlukan iklan untuk mempromosikan produknya. Selanjutnya yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah jenis pasar dengan banyak penjual yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Pasar persaingan monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari pasar monopolistik. Yang pertama yaitu jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. Pasar monopolistik memiliki banyak produsen yang menghasilkan produk yang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek seperti kualitas, harga, dan cara pemasaran. Yang kedua yaitu produk yang berbeda-beda. Masing-masing produsen di pasar monopolistik menghasilkan produk yang berbeda, yang memiliki karakteristik unik dan dimanfaatkan oleh konsumen. Yang ketiga yaitu konsumen menjadi semakin selektif. Konsumen dalam pasar monopolistik memiliki kebebasan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka, karena ada banyak pilihan produk yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu perusahaan baru bisa masuk dengan mudah. Produsen baru dapat masuk pasar monopolistik dengan mudah, tetapi perlu memiliki modal dan pengalaman yang tepat untuk berkompetisi dengan produsen lainnya. Yang kelima yaitu perusahaan harus melakukan promosi. Perusahaan di pasar monopolistik perlu beraktif dalam melakukan promosi untuk menjaga citra perusahaan dan menjangkau konsumen. Berikutnya yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual untuk suatu barang tertentu sehingga antara penjual yang satu dengan yang lainnya bisa mempengaruhi harga. Selanjutnya yaitu adapun ciri-ciri dari pasar oligopoli. Yang pertama yaitu hanya sedikit perusahaan dalam industri. Pasar oligopoli terdiri dari sedikit perusahaan yang menguasai pasar. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. Keputusan yang diambil oleh satu perusahaan dalam pasar oligopoli dapat mempengaruhi keputusan perusahaan lainnya. Yang ketiga yaitu kompetisi non-harga. Kompetisi dalam pasar oligopoli tidak hanya berfokus pada harga, tetapi juga pada kualitas produk, pemasaran, dan inovasi.
Yang keempat yaitu hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru. Perusahaan baru yang ingin masuk ke dalam pasar oligopoli akan menghadapi hambatan seperti modal yang besar, lisensi, dan loyalitas pelanggan. Adapun contoh dari pasar oligopoli yaitu meliputi industri seperti rokok, telekomunikasi, semen, dan maskapai penerbangan. Pasar oligopoli dapat mempengaruhi harga dan ketersediaan barang dan jasa, serta mempengaruhi persaingan dan inovasi di pasar. Materi selanjutnya yaitu kekuatan pasar. Kekuatan pasar adalah kekuatan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat harga dalam suatu kegiatan perdagangan tanpa adanya pengaruh dari pemerintah. Kekuatan pasar yang besar akan mampu menimbulkan ketergantungan konsumen terhadap penggunaan produk hasil produksi dari suatu perusahaan. Tingkat kekuatan pasar dapat diketahui melalui hubungan antara struktur pasar, perilaku dan kinerja pasar, serta dari kekuatan pasar secara relatif. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari materi yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.